Halo semua, di channel ini aku upload apapun terkait film. Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Lanjut. Jack Sully yang sudah memiliki keluarga dengan 4 orang anak, 3 orang anak kandung dan 1 orang anak angkat. Keluarga tersebut hidup bahagia di hutan Pandora. Sayangnya, kebahagiaan tidak berlangsung lama, sebab musuh lama ras Na'vi yaitu bangsa langit, terutama kesatuan militer, ingin membalaskan dendamnya kepada Jack Sully. Sedangkan bangsa langit lainnya datang untuk melakukan eksploitasi dan menguras sumber daya Pandora. Avatar: The Way of Water menjadi salah satu film yang saya tunggu-tunggu tahun ini dan menjadi penutup yang manis. Pasalnya kita harus menunggu lebih dari 1 dasawarsa. Film ini mengalami peningkatan di semua aspek. Avatar: The Way of Water tidak lagi sesederhana film pendahulunya yang isunya mengangkat polemik masyarakat tradisional lawan pendatang yang rakus. Konflik yang hadir dalam Avatar: The Way of Water jauh lebih kompleks. Problem dilema antara nilai individu, nilai keluarga, dan masyarakat hadir. Problem ini tetap bergerak melalui Jack Sully dan keluarganya. Pengenalan kita pada tokoh-tokoh baru yang menjadi potensi pengembangan cerita pada sequel Avatar selanjutnya. Tokoh Kiri menjadi tokoh yang amat berpotensi pada Avatar. Kiri bisa berkomunikasi dengan Ewa, juga mengalami krisis identitas karena tidak berdarah murni. Konflik personal mengenai pencarian sosok ayah. Percampuran identitas ini dicitrakan sangat baik pada tokoh Kiri. Bagaimana Jack Sully juga beradaptasi dengan suku Metkayina pada Avatar: The Way of Water jauh lebih ditonjolkan dibandingkan dengan Avatar pertama. Ketika Jack Sully ingin diterima oleh suku Omaticaya yang hanya digambarkan sekilas. Masalah yang terjadi juga tidak hanya terjadi pada bangsa Na'vi, tapi juga pada level non-Na'vi seperti Tulkun. Cerita yang amat rapih, sekalipun banyak tokoh-tokoh yang hadir membuat primadona di Avatar pertama menjadi minor. Kehadiran Neytiri menjadi sangat sedikit. Tapi, ini tidak membuat jalan cerita Avatar: The Way of Water tidak bisa dinikmati. Dalam menonton film-film James Cameron, saya sendiri tidak mengharapkan cerita yang mewah dan menggugah. Ingat film Titanic? Bagaimana ceritanya? Cinta yang tidak sampai karena perbedaan kelas sosial. Sangat sederhana bukan? Maka dari itu, menurut saya seri Avatar: The Way of Water menjadi film James Cameron yang lebih berisi dengan deliver cerita yang istimewa. Avatar pada seri ini memberikan gambaran mengenai pluralisme lintas spesies dan cara pandang yang lebih luas. Saya sangat berhati-hati menonton film ini agar tidak terjebak pada self-hating human. Berjarak dari film ini yang menghadirkan kesadaran bahwa manusia hanya menjadi makhluk yang dominan pada saat ini. Kita perlu mengurangi pandangan-pandangan bahwa kita adalah tokoh utama dari alam semesta. Ya, film ini menghadirkan kesadaran agar tidak eksploitatif, walau tidak dengan memberikan jawabannya. Sajian visual yang memukau dan mewah dengan cerita yang sederhana, 3 jam tidak lagi berasa. Cerita yang berjalan dengan solid dan dengan sajian visual yang memberikan efek candu untuk ditonton lagi dan lagi. Sekaliber pemilihan font subtitle dengan format sekarang jauh lebih wah bagi saya. Film ini layak ditonton dan saya rekomendasikan untuk menonton film ini pada sajian 3 dimensi. Selamat menonton di bioskop dan sampai jumpa. Jadi segitu aja pembahasanku. Gimana menurut kalian mengenai video-video seperti ini? Suka atau enggak? Tulis di kolom komentar. Kalian ada ide selanjutnya bahas film apa? Tulis juga di kolom komentar. Klik like kalau kalian suka video ini, dislike kalau enggak. Follow Instagram movie_talks. Cek deskripsi untuk informasi lebih lanjut. Thanks for watching dan sampai jumpa.